Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Sulawesi Tengah hari ini kami lanjutkan dalam segmen dialog. Penyakit menular COVID-19 yang mewabah sejak beberapa bulan terakhir hingga kini belum ditemukan obat penyembuh ataupun vaksin penangkalnya. Sempat beredar kabar dan isu beberapa jenis obat yang bisa menyembuhkan atau menangkal COVID-19. Waspada dengan COVID ini, masyarakat pun ada yang berburu obat ini. Padahal penggunaan obat akan lebih baik jika dengan resep dokter untuk membahas perlunya kehati-hatian dalam penggunaan obat. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Fauzi Ferdiansa selaku Kepala Balai BPOM. Baik, kami sapa saja. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Fauzi. Dapat mendengarkan suara kami dengan jelas Pak Fauzi? Selamat sore Mas Arya, Mbak Yunita. Baik, terima kasih Pak Fauzi sudah meluangkan waktu untuk kami di TVRI Sulawesi Tengah. Dan sebelum kami masuk membahas tentang bagaimana dengan beberapa produk obat yang banyak diduga oleh masyarakat ini bisa menyembuhkan COVID-19. Tapi gambarkan dulu, sampaikan kepada kami, kepada publik, sejauh ini di masa pandemi bagaimana proses ataupun juga apa yang telah dilakukan oleh Balai POM Kota Palu dalam pengawasan khususnya obat dan juga makanan. Silakan. Ya, terima kasih ya Mas Arya, Mbak Yunita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengawasan, mungkin kita juga perlu menegaskan dulu bahwa sampai saat ini itu belum ada terapi atau pengobatan yang spesifik untuk COVID-19 ya. Namun demikian, beberapa obat yang potensial telah dipergunakan untuk penderita COVID-19 walaupun masih dalam status obat uji dan hasilnya menunjukkan efektivitas yang baik. Nah, sejauh ini memang kita memang bergabung juga dalam PSIS dan WHO ya. Jadi WHO telah menginisiasi untuk mengorganisir Solidarity Clinical Trial yang melibatkan negara-negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam studi klinik untuk kandidat obat-obat yang potensial dalam pengobatan COVID-19. Nah, pendekatannya apa? Bahwa kita bisa melihat berdasarkan analisis ya terhadap laporan kasus penanganan penyakit infeksi akibat coronavirus yang lain. Nah, pendekatannya pengembangan obatnya berdasarkan itu penanganan penyakit infeksi akibat coronavirus yang lain seperti SARS dan MERS ya yang mungkin di waktu lalu sudah kita lalui. Nah, terkait dengan munculnya isu yang terbaru, mungkin ya sebelumnya sudah muncul isu kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian juga sekarang muncul isu dexamethasone ya. Sekali lagi kita akan menyampaikan bahwa memang belum terdapat obat yang spesifik untuk COVID-19. Namun beberapa obat yang telah dipergunakan untuk penanganan COVID-19 adalah sebagai obat uji. Ini memang ada hasil penelitian dari Universitas Oxford di Inggris terkait penggunaan dexamethasone. Dan ini memang hasil penelitiannya menunjukkan penurunan kematian pada kasus COVID-19 yang berat yang menggunakan ventilator ya, alat bantu pernapasan atau memerlukan bantuan oksigen. Namun obat ini tidak bermanfaat untuk kasus COVID-19 ringan dan sedang atau tidak dirawat di rumah sakit begitu. Dan dexamethasone ini merupakan golongan steroid ya. Jadi bukan antivirus pada dasarnya, namun ini adalah golongan steroid yang banyak digunakan untuk anti-inflamasi atau untuk peradangan, kemudian juga untuk alergi, beberapa penyakit kulit, gitu ya, dan beberapa indikasi yang lain. Dan juga terdaftar di Badan POM, tapi terdaftarnya sebagai obat keras. Nah, ketentuan kita, kalau misalnya memang terdaftar sebagai obat keras, maka pembeliannya harus dengan resep dokter, harus berdasarkan resep dari dokter, sesuai dengan indikasi yang didiagnosakan dari dokter. Kemudian juga pembeliannya harus di rumah sakit, di apotek, di klinik yang memiliki penanggung jawab apoteker. Sehingga penggunaan terhadap obat ini itu tepat gitu ya terhadap sasaran dan menghindarkan efek samping negatif yang mungkin bisa jadi akan justru merugikan kesehatan tubuh gitu. Baik Pak Fauzi, anggapan bahwa obat tersebut bisa membantu penyembuhan COVID, apakah ini keliru? Apakah memang benar bisa membantu dalam penanganan penyembuhan COVID-19? Iya,
Kalau misalnya berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Oxford itu memang bisa menunjukkan menurunkan tingkat kematian dari COVID-19. Begitu juga sebenarnya tidak hanya dexamethasone. Badan POM ini telah menyusun namanya Informatorium Obat COVID-19 dan itu merupakan kumpulan dari hasil riset dari berbagai negara, ya, dari Tiongkok sendiri, dari Amerika, dari Singapura, termasuk Indonesia, ya. Jadi sebenarnya ada sekitar sepuluhan obat-obatnya ini obat-obat yang sudah ada dan tadi juga mungkin sudah digunakan dalam SARS atau MERS ataupun obat-obat lain seperti kloroquine kan sebenarnya kita gunakan untuk obat malaria, ya. Iya. Namun dalam risetnya memang dapat menurunkan tingkat penderitaan dari COVID-19 begitu. Namun yang perlu diingat adalah belum terlalu spesifik dan belum terlalu sempurna untuk bisa menyembuhkan COVID-19. Ya, baik. Kami akan lanjutkan sebentar terkait dengan beberapa obat ataupun juga produk tadi yang banyak masih salah disangka oleh masyarakat yang kemudian akhirnya mereka berburu obat-obat tersebut begitu, Pak Fauzi. Kita minta kabarkan pada kami, Pak Fauzi, sekali lagi dalam masa pandemi kurang lebih 3 bulan terakhir ini, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari Balai POM Kota Palu terkait juga dengan pengawasan ini, bukan hanya dengan obat-obatan tapi juga pangan yang beredar di luar sana di masa pandemi ini. Silakan Pak Fauzi. Ya, Balai POM Palu, menurut nomenklaturnya memang kita Balai POM Palu, ya, namun karena kita instansi vertikal, domisili kantor kita yang disebutkan di Palu. Namun wilayah kerja kita adalah se-Sulawesi Tengah. Ya, tentunya kita dalam menyikapi peredaran obat ini, kita terus melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap sarana-sarana pelayanan kesehatan. Kemudian juga kita juga menemukan masih ada kebocoran-kebocoran distribusi obat yang tidak semestinya, ya. Harusnya obat ini kan di jalur yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Apalagi obat keras, ya harus di rumah sakit, klinik dan apotek. Namun kita masih menemukan kadang ada di pasar, ada di warung. Nah, itu juga menjadi perhatian kita untuk bisa kita lakukan tindakan. Kemudian juga kita ada satu lagi namanya cyber patrol. Yeah. Nah, hasil cyber patrol ini kita per tanggal 25 saja kemarin itu 38% memang kita melihat ada sekitar 38% link, itu sekitar 400 bentar ya. 400-an link itu menjual produk dexamethasone secara online. Nah, ini juga sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu obat keras, kita belum akomodir untuk dijual secara online karena kita khawatirkan adalah efek sampingnya. Ya, ketika kita berbicara efek samping, misalnya dexamethasone, ini justru nanti dia penggunaan jangka panjang tanpa indikasi atau tanpa resep dokter, tanpa dosis yang tepat, justru dia akan menurunkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan tekanan darah, potensi diabetes, kemudian moon face. Jadi muka kita ini seperti berisi air, kemudian berbentuk bulat gitu ya. Nah, itu ada efek-efek samping yang tidak diinginkan. Nah, kita memang sudah melakukan pengawasan terhadap sarana, namun kita juga melakukan pencerdasan kepada masyarakat supaya mungkin masyarakat menganggap ini adalah sebuah berita gembira gitu ya, sudah ada obat COVID-19. Namun harus cerdas juga dalam menggunakannya karena ini tetap obat keras, harus dengan resep dokter dan dosis yang tepat untuk menghindari efek samping dari obat tersebut. Maka kita juga menggulirkan satu program namanya Kafe Obat dan Makanan. Kita bekerja sama dengan Universitas Tadulako bersama mahasiswa-mahasiswa yang memasuki atau melaksanakan program KKN. Nah, kita menyelenggarakan program Kafe Obat dan Makanan. KKN Asik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan. Nah, mereka akan kita training mahasiswa ini tentang obat dan makanan yang benar. Kemudian para mahasiswa ini akan turun ke desa, ke daerah, ataupun melakukan secara online edukasi terhadap masyarakat bagaimana caranya menggunakan obat-obat secara benar dan tepat sehingga kemanfaatannya yang diperoleh dan menghindari efek samping yang membahayakan bagi masyarakat atau bagi tubuh kita. Nah, gitu. Jadi kerjasama yang lebih masif karena memang kita harus akui bahwa
Balai POM baru ada satu kantornya di provinsi Sulawesi Tengah, dan kita untuk menjangkau 13 kabupaten kota dan sekitar 3,2 juta penduduk itu memang masih kurang optimal. Maka kita mengembangkan kerjasama salah satunya adalah dengan Universitas Tadulako untuk bisa menjadi agen-agen kita, agen-agen edukasi supaya masyarakat ini tidak cepat memakan begitu saja informasi yang sedang viral di media sosial. Itu memang di satu sisi adalah sebuah kemajuan teknologi dan hal yang memang kita tidak bisa hindari. Namun kita perlu cerdaskan masyarakat, kita perlu edukasi bahwa informasi-informasi tersebut juga perlu disaring dengan baik. Baik, Pak Fauzi, masih dalam masa pandemi ini, apakah ada pelonjakan pembelian pada beberapa produk di luar dari dexamethasone, kemudian juga chloroquine ini, dan apakah ada beberapa obat lain juga yang di masa pandemi ini juga ikut banyak diburu oleh masyarakat berdasarkan pemantauan ataupun juga pengawasan di lapangan selama 3 bulan terakhir ini? Ya, betul. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini kita memang pantau terus, dan memang untuk yang terakhir update kita ini sampai tanggal 25 Juni kemarin kita melakukan cyber patrol, ini ada peningkatan yang cukup banyak di dexamethasone. Ini sekitar 435 link menjual obat dexamethasone. Kemudian chloroquine dan hidroksikloroquine masih ada. Ini sekitar 1 atau 2 saja. Kita masih melihat ada yang lain, ada di lamivudin ya, lamivudin. Ini ada sekitar 25. Obat apa itu Pak? Lamivudin itu obat apa Pak Fauzi? Ada 3. Ya. Halo Pak Fauzi, lamivudin tadi obat apa ya Pak? Memang ada beberapa obat lain ya yang memang kita lihat peningkatannya penjualan lewat online itu meningkat, padahal ini obat-obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan melalui online untuk sampai saat ini. Baik, lamivudin tadi termasuk salah satu obat keras. Obat apa itu Pak? Ya, ini kebanyakan antivirus, jadi atromycin, levofloxacin, ya, levonavir, ya, aciclovir. Itu kebanyakan memang obat-obat antivirus yang sebelumnya memang sudah digunakan untuk terapi penyakit yang lain. Nah, namun ini juga sebenarnya masuk dalam informatorium obat COVID-19 milik Badan POM yang kita terbitkan. Namun tetap penggunaannya tidak boleh digunakan sendiri, harus di bawah kawasan ketat dari tenaga medis. Ya, ada terutama berdasarkan resep dokter begitu Pak ya. Baik. Apoteker yang ya. Halo, Pak Fauzi. Ya, halo. Ya. Pak Fauzi? Ya. Di luar pembahasan penanganan atau penggunaan obat-obatan yang kita ketahui maraknya kosmetik ilegal yang beredar di Kota Palu. Menurut Bapak itu seperti apa? Ya, sama halnya dengan obat ya. Mungkin semua komoditi termasuk pangan, obat tradisional juga kita masih memang temukan permasalahannya. Nah, untuk yang terakhir kemarin kita menemukan juga peredaran kosmetik. Sebenarnya kita temukan tempat produksinya ya. Kita temukan tempat produksinya, namun berawal dari penelusuran kita atau cyber patrol kita, patroli cyber kita di dunia maya. Bahwa ini ada jualan kosmetik yang tidak terdaftar ya. Tidak terdaftar artinya adalah produk tersebut belum bisa kita jamin keamanan dan mutunya. Nah, jadi ketika kita temukan produk tersebut beredar di dunia maya secara online, kita lakukan penelusuran terhadap pembeli, terhadap penyalur, akhirnya kita temukan tempat produksinya. Nah, kita sudah melakukan investigasi melalui intelijen kita, ternyata memang juga proses produksinya tidak terdaftar dan tidak memenuhi persyaratan untuk memproduksi kosmetik. Sehingga besar sekali potensi kosmetik tersebut justru membahayakan bagi
kesehatan. Nah, terhadap hal tersebut, di kami di Balai Pom Palu kita memiliki selain intelijen kita juga memiliki bagian penindakan yang berisi penyidik-penyidik yang siap langsung bisa melakukan proses hukum terhadap pelanggaran yang diduga sebuah tindak pidana di bidang obat dan makanan ya. Untuk sampai saat ini kita sedang mengembangkan terus untuk kasusnya. Barang bukti kita sudah ada, kemudian kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian juga calon tersangka. Untuk nanti setelah itu kita lakukan pemberkasan, kemudian kita serahkan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan pengadilan. Baik, Baik, Pak Fauzi. baik Pak Fauzi Ferdiansyah, ini sayang sekali durasi kita untuk berbincang di sore hari ini sangat terbatas. Namun kami berharap obrolan ataupun juga perbincangan kita dengan Pak Fauzi pada sore hari ini bisa memberikan manfaat juga buat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang menyaksikan perbincangan kita pada sore hari ini tentunya. Dan tentunya diharapkan masyarakat bisa jauh lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan atau membeli obat-obatan di luar sana untuk tidak terlalu mengikuti ataupun juga ikut arus mendengarkan kabar-kabar yang kurang jelas, akhirnya memborong beberapa obat-obatan yang tentunya bisa memberikan dampak negatif buat diri sendiri. Terima kasih Bapak Fauzi Ferdiansyah, Kepala Balai POM Kota Palu. Selamat beraktivitas kembali Pak Fauzi.